Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyani Hafita dengan NIM 1810201044 dari kelompok A4. Di sini saya akan melakukan evaluasi resusitasi neonatus pada bayi. Sebelum ke tindakan, saya akan menjelaskan apa sih itu resusitasi neonatus. Resusitasinya sendiri adalah tindakan darurat sebagai suatu usaha untuk mengembalikan henti nafas atau henti jantung untuk mengembalikan fungsi optimal dan mencegah kematian secara biologis. Lalu neonatus sendiri adalah awal pertumbuhan dan perkembangan setelah bayi lahir sampai 28 hari. Jadi, resusitasi neonatus adalah suatu tindakan untuk mengembalikan keadaan henti nafas atau henti jantung pada bayi yang baru lahir. Untuk alat yang dibutuhkan ada APD, handskon steril, alat hisap atau suction, lalu ada juga VTP. Kemudian nanti di saat pelaksanaan ada tiga pertanyaan yang diajukan, yaitu apakah bayi lahir cukup bulan, otot bayi apakah lemah, lalu pada waktu bayi lahir apakah bayi itu menangis atau tidak, lalu memberikan kehangatan dan bersihkan bayi sambil beri rangsangan. Kemudian posisikan bayi dengan posisi semi ekstensi. Bersihkan jalan nafas menggunakan alat suction, kemudian beri rangsangan taktil atau dengan cara menyentil telapak kaki pada bayi. Kemudian evaluasi TTV-nya, pernafasan, dan juga warna kulit. Dan jika hasilnya kurang dari 100 atau bayi megap, maka dilakukan VTP. Kemudian ukur sungkup harus tepat dengan bayi, maka tidak boleh kebesaran ataupun tidak boleh kekecilan. Lalu kita lakukan VTP dalam 30 detik selama 20-30 kali dengan irama pompa lepas. Kemudian evaluasi suara jantung kurang dari 100, maka jika evaluasi suara jantung kurang dari 100, pernafasan spontan, kulit kemerahan, VTP berhasil. Kemudian pindahkan bayi ke ruangan resusitasi neonatus. Untuk selanjutnya ada kaji denyut jantung di atas 100 tetapi bayi kelihatan sesak, maka bayi diperlukan bantuan oksigen yang bertekanan. Jika setelah VTP berhasil atau heart rate-nya masih di bawah 100 dan bayi masih megap, maka evaluasi VTP SRI BTA, yaitu dengan letakkan atau lepaskan sungkup dengan baik, raise posisi leher, lalu hisap lendir hingga bersih, kemudian buka mulut atau dengan tekanan dinaikkan. Untuk selanjutnya, jika dada belum mengembang, maka VTP ulang selama 30 detik. Kemudian evaluasi jika heart rate masih di bawah 60. Jika heart rate masih di bawah 60, maka lakukan VTP dan kompresi dada. Lakukan 3 kali kompresi menggunakan 2 ibu jari atau telunjuk sama jari tengah. Kemudian pompa 1 kali selama 30 detik. Kemudian evaluasi heart rate-nya dan pernafasannya. Jika heart rate masih di bawah 60, maka pasang heart rate. Kemudian lanjutkan dengan VTP dan kompresi dada selama 30 detik. Maka evaluasi tetap di VTP. Jika masih di bawah 60, maka berikan obat epinefrin, masukkan obat ke dalam VTP atau umbilical catheter. Kemudian lakukan VTP dan kompresi. Kemudian setelah 30 detik evaluasi. Jika heart rate sudah di atas 100, maka hentikan kompresi dada dan tetap dilakukan VTP-nya.
saja untuk tindakannya. Assalamualaikum Ibu, saya perawat Rizky yang akan berjaga di bangsal ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan resusitasi neonatus kepada si bayi ibu karena bayi ibu mengalami gangguan di pernafasannya. Kalau tidak salah di gangguan pernafasannya, di pernafasannya ada terdapat sekret, jadi bayi ibu belum bisa menangis waktu lahir kemarin. Kalau boleh saya tahu, ini dengan adik siapa ya Bu? Oh baik, adik Caca ya. Boleh saya ambil adiknya Bu? Baik, boleh. Lalu beri kehangatan kepada si bayinya. Setelah diberi penghangat atau udah diselimutin, lalu posisikan bayi dengan semi ekstensi seperti ini. Setelah itu kita bersihkan di bagian jalan nafas menggunakan suction. Bagian mulut juga. Lalu kita memberi rangsangan taktil atau dengan menyentil telapak kaki seperti ini agar adiknya bisa terangsang atau bisa menangis. Kemudian kita evaluasi TTV-nya, pernafasannya, juga warna kulitnya. Kita evaluasi dulu warna kulitnya, lalu pernafasannya, lalu TTV-nya. Jika hasilnya kurang dari 100 atau bayi megap, maka lakukan VTP. Kemudian ukur sungkup bayi, tidak boleh kebesaran, lalu tidak boleh kekecilan. Lalu kita lakukan VTP selama 30 detik kita lakukan VTP 30 detik selama 20-30 kali dengan irama lepas pasang. Jadi lepas pasang tuh pasang lepas kayak seperti itu. Kemudian evaluasi suara jantung kurang dari 100, pernafasan spontan, kulit kemerahan. Setelah itu, jika VTP berhasil, kemudian pindahkan bayi ke ruangan resusitasi neonatus. Kita sudah pindahkan. Untuk selanjutnya adalah kaji denyut jantung bayi pakai alat DJJ tersebut. Jika denyut jantung bayi di atas 100 tetapi bayi masih kelihatan sesak, maka bayi diperlukan oksigen yang bertekanan. Jika VTP berhasil atau heart rate-nya masih di bawah 100, maka bayi masih megap, maka evaluasi VTP SNIBTA yaitu dengan meletakkan atau melepaskan sungkup bayi dengan baik, lalu posisikan bayi, lalu posisi bayi. Setelah itu hisap lendir menggunakan suction. Hisap lendir hingga bersih, kemudian dibuka mulutnya atau dengan tekanan dinaikkan. Untuk selanjutnya, jika dada belum mengembang, VTP ulang selama 30 detik. Kemudian evaluasi jika heart rate masih di bawah 60, maka lakukan VTP dan kompresi dada. Lakukan 3 kali kompresi menggunakan 2 ibu jari seperti ini, atau menggunakan jari telunjuk sama jari tengah. 2, 3 seperti itu.
kemudian pompa 1 kali selama 30 detik, kemudian evaluasi heart rate-nya pernafasan. Jika heart rate masih di bawah 60, maka pasang heart rate, kemudian lakukan dengan VTV dan kompresi dada selama 30 detik. Maka evaluasi tetap di VTV. Jika masih di bawah 60, maka berikan obat epinefrin, masukkan obat ke dalam VTP-nya tadi atau ke umbilical catheter. Kemudian lakukan VTP dan kompresi dada setelah 30 detik. Lalu jika heart rate-nya sudah di atas 100, maka hentikan kompresi dada dan tetap dilakukan VTP. Begitu untuk evaluasi RJP-nya. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.